Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Novitasari dengan NIM 130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-11 tentang teori paksaan hukum dan nilai kebebasan. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang hak yang dilindungi. Jadi kebebasan merupakan suatu masalah yang kompleks, yakni dengan pemanaan bahwa kebebasan yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kebebasan ini kemudian dilihat sebagai suatu kemampuan untuk bertindak seseorang demi mewujudkan suatu tujuan seseorang apapun bentuk tujuannya. Nah, kebebasan masih disadari sebagai suatu nilai, yakni salah satu dari hak dasar yang dengannya manusia ini dapat memahami dan menghayati martabatnya sepenuhnya sebagai seorang manusia. Dengan demikian, kebebasan individu menjadi perhatian masyarakat secara mendalam, terutama dalam memahami bahwa diperlukan adanya paksaan demi pembatasan terhadap suatu kebebasan. Paksaan ini diadakan dengan alasan kebaikan umum, yakni pembatasan terhadap kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kebebasan bagi suatu masyarakat ini dianggap sebagai suatu hal yang ideal dengan mengadakan perlindungan terhadap kebebasan tersebut, yakni dengan memberikan ruang yang cukup kepada pelaksana kebebasan tersebut. Akan tetapi pelaksanaan kebebasan tersebut di mana kebebasan merupakan hak individu berhadapan dengan pelaksanaan kebebasan orang lain. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kebebasan individu tidak boleh mengabaikan pelaksanaan kebebasan individu yang lain. Baik, selanjutnya yaitu kebebasan dan prinsip non-intervensi. Mengenal arti kebebasan, John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan suara hati dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hal yang paling utama. Mengapa demikian? Karena hal itu kebebasan berpendapat dan menyatakan perasaan merupakan hak absolut bagi semua orang. Kebebasan oleh John Stuart Mill dianggap sebagai nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan dianggap nilai yang paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan private yang tidak boleh diintervensi oleh hukum. Baik, selanjutnya mengenai prinsip non-intervensi dianggap penting oleh John Stuart Mill, dan karenanya pula pendapatnya memberikan kontribusi penting bagi pemaknaan kebebasan dan paternalisme. John Stuart Mill ini berpendapat bahwa kebebasan adalah suatu yang sangat istimewa, sehingga paternalisme tidak ada dalam pandangannya tentang konsep hukum. Hal ini dikarenakan paternalisme pada dasarnya tidak menghargai kebebasan, di mana sifatnya yang sepihak dan menempatkan pihak yang diatur dalam posisi subordinan. Nah, John Stuart Mill ini juga mengatakan bahwa paternalisme ini bertentangan dengan asas kebebasan dan independensi. Selain itu, paksaan hukum atau pembatasan legal atas perilaku individu hanya dilakukan untuk membela dan menegakkan kedaulatan dan otonomi individu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai paternalisme hukum. Nah, Golding melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara diberikan tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat tanpa harus mengaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. John Stuart Mill memberikan penekanan pada kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu, khususnya pada kebebasan dalam wilayah private. Melalui paksaan hukum, baginya pembatasan hukum harus mengenal
distingsi antara wilayah private dan wilayah publik agar tidak melanggar kebebasan. Nah, paksaan hukum ini tidak boleh menutup ruang bagi individu untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan pertimbangan rasional independennya sendiri. Dalam hal ini pula, paksaan hukum kepada publik dapat dibenarkan sepanjang hanya bertujuan untuk membantu pengembangan kebebasan manusia. Nah, HLA Art berpendapat bahwa pembebasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum. Yang berbeda dengan pendapat John Stuart Mill adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai legislasi moralitas. Nah, Hacker Parker berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill memiliki kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukum berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan, atau membahayakan pihak lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai moralitas komunitas. Nah, di sini John Rawls menyatakan bahwa tidak ada keharusan untuk melegalisasi moralitas, karenanya konstitusi digunakan untuk merekatkan masyarakat. Nah, di dalam konstitusi terdapat hak-hak warga negara atau kebebasan merupakan nilai yang harus dilaksanakan dengan payung konstitusi. Dengan demikian, ukuran untuk menilai perilaku anggota masyarakat adalah konstitusi. Nah, konstitusi ini berisikan hak dan kewajiban warga negara yang selayaknya dipatuhi dan dijadikan pedoman bagi negara untuk melakukan suatu upaya perlindungan terhadapnya. Sebagai anggota komunitas publik, konstitusi yang menjamin demokrasi merupakan acuan normatif bagi kehidupan bersama. Baik, cukup sekian dari saya, materi ke-11 tentang teori paksaan hukum dan nilai kebebasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.